Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami muliakan, jamaah salat Al-Fatih yang insyaallah selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali bahwa insyaallah setiap hari Ahad malam kita akan selalu mengadakan kajian bab tentang fikih terutama. Tapi kemudian ketika nanti ada materi yang tematik ini kembali bergulir, mungkin akan ada bab-bab lain yang bisa kita sepakati atau sesuai dengan momen yang sedang tren. Misalnya akan Ramadan, berarti kita akan bahas tentang bab puasa atau tentang fikih kurban misalnya. Pekan depan insya Allah bisa kita laksanakan. Dan pada malam hari ini kita masih pada sholat Jumat. Bapak Ibu jangan memuliakan bahwa karena kondisi kita ini terlalu nyaman, terlalu lancar, terlalu tentram, maka sholat Jumat kita ya seolah-olah ya gini-gini aja. Ketika kemudian kita melihat dalam kondisi-kondisi yang tak wajar seperti di tempat kita, kadang-kadang kita menjadi ragu. Kira-kira sholat Jumat kita sah tidak ya? Atau sholat Jumat kita wajib sholat Jumat atau tidak ya? Gitu. Atau kemudian misalnya begini yang mungkin kadang terjadi di sebuah masjid, khotibnya nggak datang. Pernah Bapak ya? Jadi ketika sudah ada jadwal seperti yang telah kita sepakati, khotibnya tidak ada pemberitahuan, kemudian tiba-tiba ditunggu-tunggu sampai adzan Jumat di masjid sudah berkumandang, tapi khotib di tempat kita belum datang juga. Nah, kira-kira kondisi-kondisi yang seperti ini itu apa solusinya? Atau kemudian ketika jumlah jamaah sholat Jumat itu tidak sampai mencapai 40 orang, misalnya hanya 10 gitu, atau 12 gitu. Kira-kira kita akan menyelenggarakan Jumatan atau tidak? Ini harus kita ketahui bahwa karena pada dasarnya sholat Jumat itu hukumnya adalah wajib. Karena Allah telah memerintahkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jadi setiap Jumat itu harus meninggalkan semua aktivitas apapun bagi laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat kecuali yang ada uzur. Uzur itu ya halangan tapi yang syar'i. Pernah kita bahas tentang hal-hal yang uzur itu. Contoh misalnya yang jadi pertanyaan kita ketika melihat tayangan televisi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu ada para tentara yang berjaga, nggak sholat Jumat, Bapak. Kira-kira, loh di Masjidil Haram loh itu, tentara itu siap sedia dengan senjata di pinggang, siap. Ada yang nggak agak senjata sih, tapi yang di samping imam ada 4 orang itu selalu siap tidak sholat Jumat mereka. Ini hukumnya gimana? Nah, ini perlu kita ketahui bersama bahwa ada hal-hal uzur, ada hal-hal yang diperbolehkan ketika hari Jumat itu. Ada orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat atau sedang bepergian nih, maka kita harus menyikapinya dengan bijaksana bahwa kita meyakini bahwa kita sholat atau tidak sholat. Jadi tidak perlu berdebat.
dalam sebuah rombongan semobil gitu kan, 6 orang ya, semobil, ada yang Jumatan, yuk kan nggak wajib, udah safar nih gitu, maka nggak perlu berdebat sampai seperti itu, maka pastikan saja bahwa kita melaksanakannya Jumatan atau tidak Jumatan gitu. Kalau tidak Jumatan, penggantinya apa? Pasti sholat duhur, tapi sholat duhurnya tetap 4 atau jadi 2, karena dia dalam kondisi safar boleh menkosor atau meringkas yang 4 menjadi 2. Enak dong, sudah nggak Jumatan, sholatnya cuma 2 pula, tidak ada khutbah gitu ya. Ya, karena sedang bepergian. Ada Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu adalah sepenggal azab. Jadi meskipun kita dalam kondisi bepergian dengan mobil yang sangat mewah gitu ya, nyaman, supirnya gagah dan kuat, tidak berhenti dan tidak capek, tapi ya safar tetap safar. Dia diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang diperbolehkan dalam safar atau rukhsah itu keringanan gitu ya, untuk tidak melaksanakan hal-hal yang layaknya para umat Islam yang mukim. Ayat Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Fatih yang dimuliakan Allah, kapan diwajibkannya, kapan mulai diwajibkannya sholat Jumat? Sumber pertama adalah, yang pertama ini perintah ketika Nabi sudah Nabi sudah hijrah ke Madinah. Maka ada masjid Jum'ah di Madinah. Jadi ketika itu Rasul sedang hijrah dan sudah sampai Madinah, tapi kemudian belum sampai ke kota Madinahnya, masih di pinggiran, dan kemudian turunlah wahyu untuk melaksanakan sholat Jum'ah, yaitu Al-Jum'ah ayat ke-9 ini, dan kemudian beliau melaksanakan sholat Jum'ah di pinggir kota Madinah. Ini asbabun nuzul yang pertama. Maka ada masjid, setelah itu tempat itu dijadikan Masjid Al-Jumu'ah namanya. Tapi kemudian ada pendapat yang berikutnya adalah bahwa perintah itu ada di kota Mekah. Nabi belum hijrah, akan hijrah, tapi perintah sudah datang. Tapi kemudian karena di Mekah itu tidak mungkin Nabi melaksanakan sholat Jumat, sholat Jumat, maka perintah itu dilaksanakan oleh kaum muslimin di Madinah, karena yang di Madinah sudah kondusif. Nah, ini dua pendapat kapan diperintahkannya sholat Jumat. Tapi itu Nabi sudah punya niatan, rencana untuk pergi ke Madinah. Posisinya tapi masih di Makkah. Bapak Ibu rahimakumullah, berikutnya adalah siapakah orang yang diwajibkan sholat Jumat? Syekh Al-Albani, seorang mufti dari Arab Saudi, mengatakan bahwa semua kaum muslimin laki-laki yang mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah terkena wajib atau hukumnya perintah-perintah Allah. Ya, mukallaf adalah laki-laki, orang-orang yang sudah terkena hukum kewajiban hukum Allah. Tapi ini laki-laki. Yang perempuan tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Penggantinya tetap menjadi sholat zuhur. Kecuali yang pertama adalah budak, bukan budak kecil, budak yang dipekerjakan karena dibeli, kemudian wanita, anak-anak, orang sakit, dan musafir. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah di zaman sekarang masih ada budak? Pernah dengar di zaman sekarang ada budak? Kira-kira?
Kalau saya lihat, tapi ini saya matikan dulu, bahaya. Jadi di negeri kita, di NTT itu ada adat yang masih mempekerjakan manusia lainnya budak. Transaksinya persis seperti budak di zaman Nabi. Tapi ini tidak ada hukum, maksudnya bukan berasal dari hukum Islam tentunya ya, karena memang tidak beragama Islam. Tapi kemudian oleh hukum adat di sebuah suku di Nusa Tenggara Timur, dan kemudian sampai sekarang masih berlaku, masih ada dan belum dihapus. Dan juga penggajiannya ya dibeli dengan sejumlah kerbau, karena kerbau merupakan aset atau kekayaan. Bisa nanti Bapak atau Ibu bisa mencarinya di Indonesia. Malah ada di negeri kita pula. Gitu. Nah, kemudian maka dari itu 5 golongan ini tidak memiliki kewajiban dalam melaksanakan sholat Jumat. Penggantinya adalah sholat sholat zuhur. Nah, apa hukumnya sekarang? Sholat wanita, para musafir, budak yang juga kemudian turut melaksanakan sholat Jumat tidak masalah, tidak menjadi kesalahan, boleh. Tapi karena sholat Jumat itu merupakan hal yang cukup memberatkan dibandingkan sholat zuhur, maka jika memang memiliki kemampuan maka diperbolehkan para musafir, wanita dan yang lain itu boleh melaksanakan sholat Jumat. Kemudian berikutnya adalah bahwa waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat ini terjadi kalau kata kita, Bapak sekalian, kalau kata kita seperti yang selalu kita lakukan adalah bahwa sholat Jumat itu pasti kita lakukan pas dengan waktunya sholat duhur, pasti begitu ya, pasti begitu. Tapi ternyata di zaman Nabi tidak demikian. Yang pertama adalah pernah terjadi sebelum, bukan lama, sebelum itu sebelum duhur memang, sebelum matahari tergelincir, maksudnya belum waktunya sholat duhur pada umumnya itu mulai. Dan yang kedua adalah ini zaman Nabi ya, belum zaman sahabat, tentunya beda lagi ceritanya, kisahnya. Dan yang kedua adalah setelah itu matahari setelah tergelincir. Jadi kemudian tidak menjadi sebuah hal yang perlu kita perdebatkan bahwa ketika sudah menjelang zuhur itu tapi belum bunyi gitu ya, azan berkumandang itu tidak ada masalah. Gitu. Tapi kan karena kita sudah punya jam digital yang sudah pasti waktunya, maka hal ini tidak menjadi perdebatan. Loh, kemudian bagaimana nih, pertanyaan lagi bahwa bagaimana hukumnya sholat Jumat yang agak-agak dilambatkan? Pernah ada Bapak Ibu sekalian? Ada, terutama di daerah-daerah pekerja, pabrik misalnya. Jadi sudah misalnya sekarang jam zuhur 12.00 misalnya. Di azan dan khotib naik mimbar itu bukan jam 12.00, tapi jam 12.15 kira-kira. Mengapa? Karena lihat kondisi bahwa di jam itu jamaah Jumat itu belum siap untuk datang ke masjid. Masih baru prepare untuk penyelesaian pekerjaannya. Seandainya takmir masjidnya itu saklek, pokoknya sudah duhur harus kita mulai gitu. Tentunya akan ada jamaah-jamaah yang tidak bisa sempurna dalam pelaksanaan sholat Jumat karena khotib sudah naik. Padahal batas waktu sempurna sholat Jumat adalah khotib sudah naik, sudah salam, maka kemudian sebagian pahala dikurangi bagi jamaah yang terlambat datang. Nah, karena ini kondisi yang tidak normal, maka
diperbolehkan untuk mengundurkan beberapa saat. Atau misalnya begini, pernah kita bahas kalau tidak salah, bahwa di negara-negara yang Muslim itu minoritas, dan tapi kemudian jamaah sholat Jumatnya banyak dan tidak mungkin diselenggarakan di luar masjid, maka kemudian akhirnya sholat Jumatnya dilakukan dengan 2 shift, 2 gelombang. Gitu. 1 gelombang Jumatan selesai salam bubar, berikutnya gelombang kedua masuk untuk sholat Jumat layaknya tadi, sama seperti tadi, gelombang kedua. Karena negara tersebut tidak mengizinkan rakyatnya, baik itu penduduk asli maupun pendatang, untuk melaksanakan ibadah sampai ke luar ruangan. Kalau tidak salah di London. Di London, masjid belum begitu besar, dan kemudian kaum muslimin di kota itu sangat banyak, sehingga Jumatannya tidak boleh dilaksanakan di luar masjid. Gitu. Maka dibuatlah 2 gelombang itu. Ini salat Jumat setelah selesai matahari. Kemudian setelah itu jumlah yang disyaratkan dalam menegakkan salat Jumat. Berapa jumlah minimal kita itu boleh menyelenggarakan sholat Jumat? Yang kita ketahui pada umumnya adalah minimal 40. Ya, ada hadis yang demikian, yang menjadikan 40 orang minimal itu, 40 di luar khatib ya Bapak. Dari minimal untuk menyelenggarakan sholat Jumat adalah 40. Tapi ada hadis yang lain bahwa minimal 50 orang. Minimal 50 orang. Yang pertama 40 orang dari hadis dari Ka'ab bin Malik, 40 orang. Kemudian ada lagi yang kedua adalah minimal 50 orang dari hadis yang dari Abu Umamah. Sebentar, ganti posisi Bapak. Bisa nanti jam 19:46. Sekarang masih jam 45 ya. Yang kedua adalah minimal 50 orang. Jadi 40 itu bukanlah satu-satunya dalil. Tapi ada lagi hadis yang mengatakan harus 50 orang minimal di luar khatib. Yang ketiga, minimal 12 orang. Ada dalilnya, ada. Dari mazhab Maliki, minimal 12 orang. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah minimal 4 orang. Hadisnya ada. Karena apa? Karena dari kata Jum'ah. Kata Jum'ah itu mengumpulkan, atau dalam bahasa Arab jam'u itu atau jamak itu adalah, kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai plural, itu kan minimal 2. Dalam bahasa Arab disebut sebagai jamak atau plural adalah minimal 3. Maka dari itu lebih dari 3 atau 4 ke atas itu menjadi syarat paling sedikit dalam pelaksanaan sholat Jumat. Yang kelima ada dalil bahwa disyaratkan minimal 3 orang. 1 khatib dan 2 orang makmum. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, bahwa ketika kita semakin banyak mengetahui pendapat ulama dan hadis, maka semakin bijak ketika kita melaksanakan suatu ibadah, bahwa semuanya berdalil. Hanya saja karena kita mungkin hanya menerima ilmu, informasi, dalil dari satu pihak, maka seolah-olah dalil yang lain kaburkan atau tidak kita terima. Maka dari itu semakin kita banyak membaca referensi, maka semakin bijak pula dalam melaksanakan ibadah. Maka dari itu ketika kita berada dalam sebuah kondisi hanya ada 7 orang nih hari Jumat, kira-kira Jumatan enggak Pak? Wah, khatibnya nggak datang nih, gitu.
Harus ada solusi. Buku apa namanya? Khutbah Jumat ada, itu kan syarat-syaratnya bisa dibaca 100% saklek jadi pokoknya. Tahu-tahu barakallahu lakum barakallahu akhirnya aqimus shalah gitu ya. Nah, kemudian maka jangan sampai tidak jadi sholat Jumat. Kemudian hukum sholat Jumat. Seperti yang disampaikan di awal bahwa tidak ada tawaran bagi laki-laki yang mukallaf untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, terutama yang mukim. Nah, kami pernah belajar tentang hal itu. Apa definisi mukim? Bukan KTP ya, tapi mukim itu adalah orang manusia, orang yang memang berdomisili di sebuah tempat selama kurang lebih 3 bulan. Mengapa 3 bulan? Kalau mazhab Imam Syafi'i bahwa rentang 3 bulan itu seseorang sudah mulai nyaman, tenang dalam hal apa namanya bertempat tinggal. Misalnya kami ini tinggal di kota Malang, nggak jelas nih. Kadang mungkin seminggu, kadang 2 minggu, kadang 3 minggu. Saya juga belum tahu nih pekan depan saya ke Malang itu berapa lama, karena kondisi dosen bisa nggak ditemui gitu. Karena untuk mencari tanda tangan revisi gitu. Bisa jadi saya seminggu, bisa jadi kalau sudah ditemui jadi 2 minggu. Nah, kondisi tidak tenangnya seseorang bertempat tinggal itulah menjadi seseorang itu belum dikatakan sebagai mukimin meskipun sudah lebih daripada 3 hari. Tapi karena saya ingin menghormati waktu dan menghormati ibadah, lepas 3 hari saya Jumatan. Tapi seorang kawan yang memang bermadzhab Syafi'i dan dia tahu akan pendapat-pendapat para ulama, sampai 2 minggu dia belum Jumatan. Katanya Syafi'i, ini Syafi'i demikian katanya gitu. Katanya madzhabnya Syafi'i ini, Syafi'i demikian. Belum 3 bulan loh kita di sini. Hati kita masih galau loh, dia bilang gitu. Ya, betul. Sehingga nggak Jumatan sampai 2 minggu. Saya 3 hari udah Jumat saya daripada saya salah, ya pendapat saya pribadi. Tapi dia tidak. Maka dari itu yang wajib adalah bahwa orang laki-laki mukallaf dan ya mukim kemudian menjadi kewajiban setiap mukallaf untuk melaksanakan sholat Jumat. Berikutnya, apakah menghadiri khutbah menjadi syarat sah sholat Jumat? Ini pertanyaan yang sangat-sangat sering terjadi. Apakah menghadiri khutbah Jumat itu menjadi syarat sah sholat Jumat? Sebuah hadis yang masyhur yang sering kita dengarkan bahwa setelah khotib naik mimbar, maka malaikat menutup bukunya dan turut beserta para jamaah sholat untuk mendengarkan khutbah Jumat. Bagaimana kondisi derajat orang-orang yang datangnya setelah khotib naik mimbar? Apakah sholat Jumatnya sah atau tidak sah? Yang pertama, jika seseorang hanya mendapati sholat Jumatnya saja, maka dia dianggap sah dan mencukupi Jumatnya. Ini pendapat dari para sahabat, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan yang lainnya. Pendapat yang kedua, disyariatkan atau harus menghadiri khutbah, yaitu ketika khotib sudah naik ke mimbar, sudah salam dan ada azan, kalau kita adzan kedua gitu ya, maka orang tersebut tidak memiliki derajat sama pahalanya dengan yang datangnya di sebelum khotib naik ke mimbar. Tidak sah di sini bukan berarti tidak sah di sini bukan berarti dia itu berdosa.
Jadi yang pertama tidak disyariatkan, yang tidak disyariatkan. Yang kedua ini bukan berarti kemudian dia dianggap tidak melaksanakan sholat Jumat. Kewajibannya gugur, tetapi pahalanya tidak ada. Ini yang kedua. Jadi kewajiban sebagai seorang mukallaf dia sudah tertunaikan, ya. Tapi kemudian pahala sebagai seorang muslim mukallaf dalam hal sholat Jumat tidak mendapat barokah Jumat karena khatib sudah naik ke atas mimbar dan kemudian maka pahalanya tidak didapatkan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah bahwa kapan dianggap mendapatkan pahala sholat Jumat? Ini yang lebih ini juga mungkin terjadi di banyak masjid tentang bagaimana hukumnya orang yang terlambat bukan hanya terlambat khotibnya naik mimbar, tapi terlambat sholatnya, terlambat satu misalnya gitu. Apakah ini juga mendapatkan pahala barokahnya sholat Jumat gitu ya? Yang pertama tetap dianggap mendapatkan pahala Jumat, dan yang pendapat kedua dianggap mendapatkan pahala sholat Jumat selama mendapatkan sholatnya bersama imam walaupun sedikit. Jadi dianggap mendapatkan sholat Jumat bila mendapat rakaat imam. Yang kedua sama mendapatkan pahala tetapi walaupun sedikit pahalanya. Yang ketiga tidak mendapatkan pahala sholat Jumat karena tidak bersama dengan khatib untuk mendengarkan khutbahnya. Jadi ada beberapa pendapat tentang hal ini. Tapi kemudian bukan berarti saya sebagai bahwa bukan berarti dia berdosa tidak Jumatan. Pahalanya tidak didapatkan, tapi kewajibannya tertunaikan atau gugur kewajiban. Kira-kira untuk sementara demikian kajian untuk fikih sholat Jumat. Pekan depan bisa kita sambung lagi dengan beberapa hal yang ada tata aturan fikih sholat Jumat yang ternyata tidak sederhana. Jika ingin diskusi dipersilahkan. Baik. Jika tidak ada, saya akan menyampaikan hal-hal yang sedang terjadi di sholat Jumat. Masih 10 menit ya Bapak ya? 10 menit ya? 10 menit kurang lebih. Saya akan menyampaikan hal-hal yang menjadi fenomena di tempat kita. Bukan di tempat kita, di banyak masjid mungkin ya. Tapi ini merupakan pelanggaran yang dimaklumi. Pelanggaran yang dimaklumi. Yang pertama adalah berbicara saat khutbah. Gak sadar bahwa khatib sudah naik ke atas mimbar. Padahal setelah khatib itu naik mimbar, kemudian itu larangan bagi jamaah sholat Jumat untuk bercakap-cakap dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah tidur saat khutbah Jumat berlangsung. Bagaimana hukumnya tidur ketika sholat Jumat? Wudunya batal tidak kira-kira? Kita pernah kita bahas, tab wudu tidak batal karena posisinya dia duduk. Hanya saja saya mencoba mengulas tentang duduk yang seperti apa. Duduk yang seperti apa sampai wudunya tak batal itu. Gitu.
Kata seorang ustadz yang pernah saya tanya itu, tergantung saat katanya. Kalau dia orangnya badannya pantatnya itu normal, ya gemuk sampai normal lah kalau begitu, maka kemungkinan besar tidak ada ketika duduk. Tapi kalau pantatnya itu kita tepos ya, itu maka ketika duduk kemudian tidur, kemungkinan kentut itu ada, karena duburnya tidak seperti layaknya tertutup sempurna dan tidak bisa sadar karena tidur. Maka dari itu yang kondisinya tubuh seperti itu ya harus sadar diri, meskipun duduk ya tidak bisa layaknya seperti orang-orang yang postur tubuhnya gemuk atau normal. Maka dari itu tidur di waktu khutbah Jumat ini tidak sangat-sangat menjadi hal yang terlarang, walaupun tidak membatalkan sholat Jumatnya. Kemudian ketika datang terlambat, ini kondisional tentunya. Bagi orang yang memiliki waktu cukup lapang tentunya tidak ada masalah dengan kedatangan sholat Jumat. Tapi bagi yang waktunya sempit tentunya menjadi masalah. Tapi selalu kita usahakan bahwa jangan sampai kita terlambat ketika sholat Jumat. Kemudian yang keempat adalah duduk memeluk lutut. Oh, saya nggak bisa deh. Bapak-bapak, ibu, bapak-bapak yang ini perutnya masih langsing gitu ya, bisa. Saya sudah susah lah. Gini menjadi larangan. Bagi orang gemuk susah. Bagi orang yang kurus, yang langsing, menjadi hal yang kayaknya nyaman gitu, karena nyantai gitu ya. Ini larangan. Makruh hukumnya dalam ya, gitu. Kemudian tidak melaksanakan sunnah. Sunnah Jumatan adalah satu mandi. Kan tadi pakai sunnah mandi, ya mandi biasa. Sama-sama mandi Bapak Ibu sekalian. Sama-sama mandi di pagi hari itu akan lebih baik jika diniatkan untuk mencari barokahnya sholat Jumat, yaitu niat mandi sholat Jumat. Sama-sama mandi. Yang satu nggak niat, satu lagi niat karena mencari barokahnya sholat Jumat. Yang keenam adalah menghindari soft depan. Soft depan kan untuk imam sama khotib, Pak. Ya, kan di sana masih ada depan sana gitu ya. Carilah yang depan, karena keutamaan sholat Jumat ada di soft depan, bukan di soft berikutnya. Nanti khawatir jadi imam, ya enggak lah, sudah ada petugasnya juga kan. Gitu. Kemudian yang ketujuh adalah tidak membaca doa masuk masjid. Ini padahal sangat disunahkan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Di hari Jumat itulah kemudian banyak sekali hal-hal yang disyariatkan, terutama dikabulkannya banyak doa. Kemudian tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, datang langsung duduk aja. Padahal untuk yang satu ini nih, Jumat ini adalah bahwa sholat tahiyatul masjid adalah menjadi hal yang sangat disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah tidak berdoa di antara dua khutbah. Sempit waktunya, mungkin hanya beberapa detik ya, tergantung imam khotib sih. Antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu, kalau saya coba untuk agak berlama-lama. Berlama-lama maksudnya biarlah orang-orang itu, jamaah itu bisa melantunkan doa dengan cukup gitu ya. Biar juga khotib yang cepetnya gitu ya. Habis duduk, tahu-tahu berdiri lagi, terlalu semangat mungkin ya. Adalah beberapa semenit lah kira-kira untuk makmum itu bisa melantunkan doa-doa terbaiknya, karena di saat itulah doa itu tidak tertolak. Tapi ada yang malah nggak berdoa sama sekali sih. Berikutnya adalah langsung pulang setelah salam. Ini rugi betul. Mengapa? Jumat itu hari mulia, hari di mana banyak sekali momen-momen indah, doa itu tidak tertolak.
Kemudian sibuk dengan hal-hal yang dilarang atau sia-sia. Ketika khutbah sedang berlangsung, berkumandang, khatib melaksanakan tugasnya sebagai khatib sedang berkhutbah, kita malah justru bermain dengan menyibukkan diri, maksud saya dengan tasbih misalnya. Gitu. Sibukkan diri dengan game, HP, chatting, komunikasi. Tidak boleh. Loh kan saya sedang zikir, Pak. Ya, bukan saatnya berzikir ketika sedang ada sedang ada khutbah Jumat. Semua aktivitas harus dihentikan. Ini yang sering terjadi di antara kita. Bahwa ada hal-hal yang dilarang, bahwa tidak boleh berzikir ketika sedang berlangsung khutbah Jumat. Kemudian melangkahi pundak jamaah lain. Nah inilah. Karena jamaahnya nggak langsung ke depan sih. Dia di belakang-belakang. Akhirnya yang belakangan justru malah melangkahi jamaah yang duluan. Gitu. Jadi ini hal yang harus kita hilangkan. Kemudian melaksanakan jual beli setelah panggilan azan Jumat yang kedua berkumandang. Nah ini kan karena setelah ada teknologi itu menghilangkan jarak, masih meladeni jual beli padahal sudah dalam masjid gitu. Wah banyak ada order nih, lumayan kalau di cancel, wah, nah nggak boleh. Maka setelah wasa'una ala dzikrillahi wa dzarul bai' kata Allah, maka dari itu hal-hal yang seperti ini menjadi ujian bagi kita semua, bahwa sebisa mungkin kita berusaha agar pahala terbaik yang ada pada hari Jumat itu bisa kita dapatkan semaksimal mungkin, karena kita belum tentu bisa bertemu dengan Jumat pekan berikutnya. Mumpung masih ketemu, maka maksimalkan apa yang menjadi rezeki kita di hari Jumat yang telah kita laksanakan ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Silakan. Jumat itu berbarengan dengan sholat Id, apakah kesempatannya wajib? Ya. Terus yang kedua, menggeser kotak infak waktu udara itu yang sia-sia atau tidak? Ya, ini menjadi fenomena di masyarakatnya itu, terutama yang kotak masjid itu. Ya. Jadi yang disebut sebagai hal-hal yang sia-sia itu adalah mendatangkan hal-hal yang tidak baik, yang tentunya melewatkan momen untuk mendengarkan mendengarkan khutbah Jumat. Padahal, mohon maaf ini saya mengajak bapak-bapak ibu sekalian untuk kira-kira nih, menggeser kotak infak itu mengganggu pendengaran kita atau mengganggu konsentrasi kita dalam mendengar khutbah atau tidak? Gitu. Kalau di sini disebutkan bermain batu sih di hadis itu. Tapi HP bukan batu dia. Bahkan ada yang main game. Di sebuah masjid ketika saya tugas di masjid tersebut, ya malah bukan main batu, main tasbih, main game online gitu ya, Masya Allah, anak muda gitu ya. Nah, maka dari itu kita punya kesepakatan waras bahwa yang disampaikan oleh Rasul itu jelas. Tapi kemudian ketika hal-hal yang kita sepakati bahwa ini nggak masalah, itu, maka ya nggak masalah menggeser kotak infak. Ketika khatib sudah naik atau sedang melaksanakan tugasnya sebagai khatib. Kemudian ketika terjadi dua Id pagi ketika Idul Fitri atau Adha, kemudian ada pas sholat Jumat, itu diperbolehkan. Maksudnya bukan kemudian menghilangkan salah satu, tapi diperbolehkan dalam arti disepakati. Tapi kami menyarankan untuk tidak menghilangkan sholat Jumat, karena khawatir jika ini menjadi fitnah. Menjadi fitnah, Al-Fatih mulai sesat nih alirannya, nggak Jumatan kan ini kan. Nah, perlu pembelajaran yang cukup panjang bahwa
memang ada pilihan, tapi kalau misalnya pilihannya, kesepakatannya kemudian Jumatan lah nggak apa-apa, itu masih ada waktu untuk beres-beres gitu kan, Idul Adha misalnya, maka laksanakan. Walaupun nanti boleh ada beberapa 2-3 orang yang berjaga karena daging masih banyak misalnya, boleh dia tidak Jumatan. Nanti kan dia berjaga, setelah Jumatan selesai, yang jaga tadi sholat duhur 4 rakaat. Begitu kira-kira. Demikian kira-kira. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.